Halo, salam sejahtera. Saya akan menanggapi komentar dari Bung Atan SG. Buktikan Bu kalau ada lahir dua orang di zaman itu. Tolong. Oke, dua orang yang dimaksud adalah Yesus Kristus dan Isa alaihissalam. Nah, saya akan bercerita bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu yang dicatat di dalam Alkitab dan sejarah. Sebelum itu, saya mau pastikan kepada teman-teman bahwa sebuah narasi tanpa histori hanya sebatas fiksi belaka. Jadi cerita-cerita tanpa ada sejarah itu akan menjadi cerita belaka, ya teman-teman. Nah, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang pertama sudah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama, salah satunya oleh Nabi Yesaya. Dan yang kedua, prosesnya itu Roh Kudus menudungi atau menaungi perawan Maria tanpa huruf M sehingga dia mengandung bayi kudus Yesus Kristus. Jadi tidak ditiup atau disentuh. Yang ketiga, kelak Maria beserta tunangannya Yusuf itu menikah. Artinya Yesus Kristus selama menjadi manusia di bumi, dia memiliki orang tua, ayah dan ibu, namun bukan ayah biologis, bernama Yusuf. Kemudian pada saat bayi ini lahir di Bethlehem, di palungan, bukan di tempat yang lain, para malaikat mengabarkannya kepada gembala di padang, juga kepada orang-orang Majus dengan bintang di timur. Selanjutnya, kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini memiliki satu tugas tujuan, yaitu menjadi anak domba Allah, penebusan bagi dosa seluruh umat manusia melalui karya agungnya di atas kayu salib. Jadi, Yesus Kristus meninggal di atas kayu salib untuk menggenapi semua nubuatan para nabi. Bukan melarikan diri, bukan digantikan, bukan diserupakan oleh manusia lain, tapi benar-benar dialami dan ditunaikan hingga mati, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dia mengembalikan nyawanya, membuktikan keilahiannya dengan mutlak dan jelas, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak seperti manusia-manusia lain yang mati di dalam kubur kemudian membusuk dan tidak bisa membangkitkan dirinya. Di sini kita bisa lihat, perlu tambahan juga, Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja yang sudah ditentukan akan lahir dari suku Yehuda. Jadi bukan dari suku yang lain. Oke ya teman-teman, dari sini sangat jelas. Nah, silahkan teman-teman muslim membuka Al-Qur'annya. Apakah ini sama persis dengan Isa alaihissalam yang kalian maksud? Jikalau tidak, maka jelas ada dua profil, dua pribadi